orderly. Dan ini juga bertentangan dengan pola pikir mereka, cara tata ibadah yang mereka pikirkan. Paul says, let everything be done decently and in order. Paulus berkata, biarlah segala sesuatu dilakukan dengan tertib. But the order he's talking about is the order he talks about in the passage. These rules we're talking about here. Tetapi tata tertib yang dimaksudkan Paulus di sini adalah tata tertib daripada dari 1 Korintus 14 tadi, yaitu tata cara ibadah. Because that decently and in order is in this chapter. Karena tata tertib aturan tersebut ini berasal daripada ayat ini. Dari pasal ini. Dari pasal ini di 1 Korintus 14. So, if we want to have a decent and orderly meeting, we need to allow members of the body of Christ to sing, teach, and share revelations. Jadi kalau kita mau memiliki ibadah yang tertib dan ibadah apalagi yang decent and in order. Decent itu apa ya? You know, I need to get this chapter 1 Corinthians 14 here. Maaf saudara. Kalau kita mau ibadah yang tertib sesuai dengan aturan Tuhan yang disebut si Paul di 1 Korintus 14, kita mestinya mengizinkan orang untuk melakukan begini. Ketertiban yang dikatakan si Paulus adalah kayak gini. Orang boleh berbicara bahasa roh, itu tertib. Orang lain menafsirkan, itu tertib. Okay. Ya, orang boleh, ya kita diperintah juga untuk di sini bernubuat. Tapi kalau orang bernubuat, yang lain dapat pernyataan dari Tuhan, yang bernubuat harus diam. Itu tertib. Ada aturan yang tata tertib yang di ayat ini, yang dia menunjukkan, dia baru menjelaskan apa yang tertib. Bukan tertiban reform, tertiban Roman Katolik. Bukan tata tertib reform atau bukan tata tertib dari Katolik. Not something that was invented 500 years ago. Bukan sesuatu yang telah di-invent atau ditemukan 500 tahun yang lalu. Or 1500 years ago. Atau 1500 tahun or yang lalu. 1800 years ago. Atau 1800 tahun yang lalu. But what Paul says here. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan di sini, that is what is decent and in order. Inilah tata tertib yang daripada ibadah tersebut. Jadi berdasarkan 1 Korintus 14 gitu. Okay, so brothers and sisters, saudara-saudara, when we come together, ketika kita berkumpul bersama-sama, we are supposed to use spiritual gifts to edify each other. Kita seharusnya menggunakan karunia-karunia roh kita untuk membangun satu dengan yang lain. Now we are supposed to judge prophecies. Kita harus menguji nubuatan-nubuatan. And that would, if someone gives a false prophecy, jadi jika seseorang memberikan nubuatan yang palsu, we're supposed to judge it and find that out. Kita harus mengujinya dan menemukan kebenarannya. Now, if somebody prophesies that, you're not supposed to be married to her, you're supposed to be married to her, and you're supposed to be married to her, and we're going to divorce you guys and have you guys remarry, and they could give a false prophecy like that. That's not in line with the Bible. Jadi kalau ada seseorang yang bernubuat di tengah jemaat, saudara mestinya menikah dengan wanita itu dan wanita itu menikah dengan pria ini dan saudara harus bercerai, dan kita tahu bahwa nubuatan-nubuatan yang seperti ini tidak di Alkitab, tidak biblikal. Jadi makanya kita perlu menguji setiap nubuatan-nubuatan, apakah nubuatan-nubuatan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan daripada berlawanan daripada kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kita mengujinya. I'm looking up kata tertib ini. It's not showing up. Okay, decently and in order. What verse is that? Okay, so we can do that later. But brother, also Romans chapter 12. Di dalam Roma 12, Paul commands. Paulus memerintahkan for the person gifted to prophecy untuk to prophesy. Untuk orang yang memiliki karunia nubuat, to prophesy according to the proportion of faith. Untuk bernubuat sesuai dengan kadar imannya. He tells the person to teach. He commands him gifted in teaching to teach. Bagi orang, dia memerintahkan kepada orang yang memiliki karunia mengajar, memerintahkannya untuk mengajar. He commands the person gifted to exhort to exhort. Dia memerintahkan kepada orang yang memiliki karunia untuk membangun jemaat. Karunia menasehati, oke. Untuk menasehati. Untuk menasehati jemaat. Yeah. So we're supposed to be using our gifts as good stewards. We're supposed to memperoleh them. We're supposed to use our gifts as stewards, like Peter says. Jadi
kita harus menjadi seorang pemelihara daripada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Now we can use some of these gifts outside of a large church setting. You could meet with someone and disciple them. Kita bisa menggunakan karunia-karunia rohani ini bahkan di luar daripada gereja, pertemuan ibadah. But one of the main places to use it is in the church. Tetapi tempat yang paling utama untuk menggunakan karunia-karunia tersebut ada di dalam ibadah-ibadah kita. Now, Paul says that if someone wants to be an elder or an overseer of the church, Paulus berkata jikalau seseorang di antara mereka menginginkan untuk menjadi penatua, that he needs to be apt to teach. He told that to Titus. dia harus mengajar. He has to be able to teach. Dia harus sanggup, mampu mengajar. But Bagi orang yang if there were no opportunity to teach unless you're an elder of the church, tetapi kalau saudara tidak punya kesempatan untuk mengajar dan saudara adalah penatua daripada jemaat tersebut, kalau tidak ada seorang selain penatua yang diizinkan untuk mengajar, lalu Titus tidak bisa tahu siapa yang mampu mengajar. Lalu harus ada kesempatan untuk mengajar, untuk menunjukkan diri mampu mengajar, supaya bisa layak untuk ditunjukkan jadi penatua atau pendidik jemaat di ayat-ayat tersebut di Titus 1. So it's Titus. Jadi penatua-penatua, saudara-saudara harus bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang cakap mengajar. Cakap mengajar. Ya, kalau mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cakap mengajar, maka mereka memiliki kualifikasi untuk bisa diangkat menjadi penatua daripada Salah jemaat. satu kualifikasi nggak semuanya. Iya, menjadi jemaat daripada penatua di jemaat tersebut. Okay, so some people have some traditional churches have this idea that only the ordained clergy can teach. Ada banyak aturan-aturan gereja yang saat ini, gereja modern saat ini, bahwa mereka cuma mengizinkan orang-orang yang mengajar di jemaat bagi mereka yang diberikan ordinasi Tabisan? pentahbisan, saudara-saudara. Harus ditahbiskan gitu. Bahasa Inggrisnya. Harus ditahbiskan jadi kadang-kadang jadi pendeta. But in the Bible they had to be able to teach before they could be ordained. Tetapi justru kebalikannya, di Alkitab mengatakan mereka harus menjadi orang-orang yang cakap mengajar sebelum mereka diangkat menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di jemaat tersebut. So we can't think that only the clergy, only the ordained people were the only ones who could teach. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa hanya orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan yang bisa mengajar di jemaat. And you know what? Paul and Barnabas, they planted churches in lots of cities in Acts 13 to 14. Di Kisah Rasul 13 to 13 14. dan 14, Paulus dan Barnabas mereka menginjili banyak jemaat-jemaat dan membangun banyak jemaat-jemaat. And you know what? They left those churches behind with no ordained clergy. Setelah mereka membangun jemaat tersebut dan mereka meninggalkannya dan tanpa mengangkat pemimpin-pemimpin gitu. Tanpa yang ditabiskan, tanpa menabiskan pemimpin-pemimpin lokal. And they went to a synagogue in another city, they preached the gospel. Dan mereka pergi ke suatu kota yang lain, ke suatu sinagog di kota yang lain, dan mereka menginjili. And then some of the people believed. Beberapa orang dari kumpulan itu percaya. And then some of the people rejected them. Beberapa orang tersebut menolak mereka. And then the Christians gathered together. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya berkumpul bersama-sama. And then they left them without any elders, without appointing any leaders. Dan Paulus dan Barnabas meninggalkan jemaat tersebut tanpa mentahbiskan penatua atau pemimpin. Yeah, but atau these pendeta. were churches. They were assemblies of people. Tetapi mereka adalah kumpulan orang-orang percaya. Mereka adalah jemaat. Yeah. And then they went back and they appointed the elders. Lalu mereka kembali lagi dan mereka mulai menunjuk penatua. They appointed the elders in the churches in Acts 14. Mereka menunjuk dan mengangkat penatua di Kisah Rasul 14. So there were churches first. Jadi ada gereja pertama. And then they appointed the elders. Jadi pertama-tama ada gereja dan mereka menunjukkan penatua. And mengangkat penatua. The elders were from within the congregation. Penatua itu adalah dari jemaat itu sendiri. They didn't bring them in from the Jerusalem Bible College or something. Mereka tidak membawa para penatua-penatua ini dari 22-year-old from Jerusalem Bible College. Sekarang jadi mereka tidak membawa penatua-penatua atau pendeta-pendeta atau pemimpin dari Yerusalem yang sudah
ditabiskan gitu. And they didn't bring a 22-year-old Bible college student from the Jerusalem Dan Bible mereka College. tidak membawa pelajar yang berusia 22 tahun From untuk baru lulus dari yang baru lulus dari sekolah sekolah Alkitab STT Jerusalem. atau sekolah Alkitab di Yerusalem. Ya, tidak ada yang kayak Berarti gitu. penatua. Penatua berarti orang yang sudah tua, yang rambut putih gitu ya. Oh, bisa jadi ya. Tapi nggak semua orang jadi rambut putih kalau tua seperti saya. Jadi saudara-saudara mengerti ya maksudnya, saudara-saudara, bahwa pengangkatan daripada pemimpin-pemimpin lokal itu saudara-saudara itu dari dalam lokal itu sendiri harus ada waktu yang namanya waktu-waktu pengujian. Jadi ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat tersebut, saudara, ketika dibangun dan beberapa lama, saudara-saudara, ketika waktu sudah menunjukkan siapa-siapa orang-orang yang bertumbuh di dalam jemaat tersebut dan telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang cakap mengajar. Setelah itu baru Paulus kembali lagi ke jemaat lokal yang pernah ditanamnya tersebut, baru mulai mentabiskan atau mengangkat mereka untuk menjadi penatua jemaat lokal tersebut berdasarkan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Now, one of the things is about the biblical church meeting is we're very much dependent on the Holy Spirit. Dan kita lihat bahwa cara pertemuan orang-orang daripada jemaat mula-mula itu sangat tergantung kepada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah mereka. I mean, we have to have some grace from God to be able to have these gifts. Kita harus memiliki kasih karunia daripada Tuhan untuk bisa memiliki karunia-karunia If ini. it's something spectacular like prophesying the secrets of someone's heart, Atau sesuatu yang sangat spektakuler yang bernubuat tentang isi hati seseorang, or if it's something that seems mundane and not so spectacular like teaching the Bible, atau melakukan sesuatu yang sangat biasa seperti mengajar Alkitab, it's still something that comes from the grace of God. itu adalah masih sesuatu yang berasal daripada kasih karunia Tuhan. And we need God's grace to be able to work through us, to be able to minister to each other and build each Dan other up. kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk bisa memakai kita melayani satu dengan yang lain. Now, a lot of our traditions about church Ada banyak tradisi-tradisi kita tentang beribadah that really limit the growth of churches. yang sangat membatasi pertumbuhan daripada jemaat. But I think I'm going to share that Tetapi saya akan membagikannya on For the Faith sometime. di dalam Facebook saya, If- For the Faith, if the Lord wills. di masa yang akan datang, If the Lord wills. jika Tuhan berkenan. Okay, and why don't we close out our teaching here for today? Saat ini kita akan menyelesaikan ibadah kita saat ini. And what are we going to do next? So we're going to Mungkin kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan yeah, karena maybe we tadi can have a discussion. At least we'll kalau be a saudara little ada interactive. pertanyaan, kita sekarang mau interaktif dengan saudara-saudara. Pengumuman sedikit, jadi kalau ada saudara-saudara yang mau doa gitu ya, saudara pergi ke permohonan doa. Untuk saudara-saudara semua yang ada permohonan doa, saudara bisa post di grup Facebook daripada Hannah Hudson Ministry. Saudara pergi ke yang ini di Hannah Hudson Ministry, di situ ada grup namanya Rumah Doa Segala Bangsa. Jadi semua permohonan doa yang sakit atau pergumulan pribadi, saudara post di sana. Nanti kita akan doakan kami akan doakan dari tim saya, dari Hannah Hudson Ministry dan juga dari anak-anak grup saya dari sekolah doa dan kenabian, itu akan mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mendoakan pokok-pokok doa ini adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh, saudara-saudara, dalam berdoa. Jadi saya kasih mereka training, saudara-saudara, untuk mendoakan orang-orang, karena tugas sekolah doa itu ya mendoakan, saudara-saudara. Saudara tidak akan pernah tahu bagaimana cara berdoa kalau saudara tidak pernah berdoa. Saya dulu, saudara-saudara, juga tidak tahu bagaimana caranya berdoa, saudara-saudara. Tapi ketika saya mulai sering berdoa di gereja Mawar Saron, pemuda Mawar Saron pada waktu itu, saudara, saya menjadi salah satu tim doa yang terlibat, saudara. Saya ngikutin, dengerin apa kata mereka-mereka yang berdoa. Akibatnya, saudara-saudara, karena saya sering mendengarkan, saya sering praktek, mendoakan langsung orang-orang, saudara-saudara. Nah, saya menjadi pendoa yang efektif, saudara-saudara. Jadi tidak lagi susah gitu ya untuk berdoa. Jadi saudara bisa post-post di sana.
nanti juga ada ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua, kalau hari ini kita ibadah bersama, dan ibadah yang kedua adalah saya sendiri yang khotbah nanti malam waktunya saudara, besoknya saya jam 6 pagi. Jadi saudara-saudara jam 7 malam saudara-saudara ya, ibadah yang kedua seperti tadi yang sudah saya umumkan, dan di situ baru kita ada doa online saudara-saudara. Oke, nah kalau ada saudara-saudara misalnya gitu doanya nggak didoakan langsung online, jangan putus asa atau jangan berkecil hati atau jangan kecewa, karena semua pokok-pokok doa itu akan dimasukkan ke dalam grupnya rumah doa segala bangsa yang akan didoakan bersama-sama oleh anak-anak murid saya, saudara-saudara. Jadi jangan takut, jangan kecil, karena kalau saya doakan semua permohonan doa langsung, sampai paginya juga saya nggak akan tidur saudara, dan tidak akan selesai. Saya kan perlu tidur juga toh. Oke, baik saudara-saudara, kita saling ingin menyapa dari saudara-saudara kita apabila ada pertanyaan, ya. Ada di sini. Ini Ibu Murni Mom Albert Pasaribu. Bagaimana caranya bisa berbahasa roh, dan apakah wajib orang Kristen memiliki karunia tersebut? Silakan Pak. Saya tidak pikir itu wajib untuk punya karunia yang tersebut. Orang bisa diselamatkan tanpa berbahasa roh. Bagaimana caranya? Minta dengan iman, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, minta dari Tuhan untuk dipenuhi. Bisa jadi minta penatua gereja atau orang lain untuk tumpangin tangan supaya bisa dapat menerima sesuai dengan imanmu. Oke, jadi intinya tidak wajib ya Bu ya. Nah, karena itu adalah karunia. Karunia ini gunanya untuk apa? Karunia itu sebenarnya dipakai untuk membangun orang lain. Jadi gunanya untuk membangun orang lain apabila apabila diterjemahkan gitu ya. Jadi ada orang yang nggak pede kalau dia nggak bahasa roh, dia nggak pede kalau dia itu sudah lahir baru. Nah, ini sering disalahgunakan, bahasa roh sering disalahgunakan untuk sebagai bukti tanda-tanda dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab sudah mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan rohnya, kita diberikan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berkata Abba, ya Bapa, Bapakku. Karena apa? Kita nggak mungkin tanpa Roh Kudus bisa mengatakan kepada Allah yang hidup, Bapaknya Tuhan Yesus, mengatakan Bapa. Itu semuanya karena Roh Kudus. Jadi saudara yakinlah bahwa Roh Kudus itu telah, ketika kita percaya, kita diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah sebagai cap, sebagai materai bahwa kita ini adalah milik Allah, bukan lagi milik kerajaan kegelapan atau manusia lama kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Oke, jadi saudara-saudara jangan kecil hati. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata di Kisah Rasul 5, jikalau engkau meminta, carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan mendapatkannya. Carilah maka engkau menemukannya. Bapa yang mana kalau anaknya meminta hal yang baik akan memberikan hal yang buruk. Apalagi Bapa kita, sedangkan Bapa yang dunia saja saudara tahu memberikan pemberian yang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Jadi saudara, ketika kita minta bahasa roh, saudara-saudara, yang gunanya itu saudara bisa untuk membangun roh kita sebagai alat ekstra untuk membangun roh kita. Karena ada banyak alat-alat karunia-karunia Tuhan yang bisa membangun kita, yaitu doa, penyembahan itu bisa membangun kita, firman-Nya itu. Jadi saudara, seperti saya bilang, iblis aja saudara-saudara, orang yang kerasukan aja bisa meniru bahasa roh, bisa berbahasa roh. Tapi apakah dia benar-benar anak Allah? Apakah dia saudara-saudara memiliki roh Kristus? Tidak, belum tentu saudara. Saya sudah berbicara, saya seperti minggu lalu saya katakan, saya berbicara dengan orang gila, orang kerasukan. Ketika saya bahasa roh, ingin mendoakan dia sautin lagi saudara-saudara, pakai bahasa roh. Saya juga kaget. Disitulah saya tahu, oh ternyata iblis itu juga bisa pakai pakai banyak bahasa. Kenapa dia nggak bisa bahasa atau bilang apa aja? Yang setan bisa banyak bahasa. Iya. Ya. Jadi saudara-saudara, di sinilah, tapi ketika saudara rindu meminta Tuhan tentang hal-hal yang baik, apalagi karunia Roh Kudus, ketika saudara rindu, Tuhan akan memberikannya, saudara-saudara.
Amin. Jadi mintalah maka Oke. engkau akan diberikan. Lydia Irot Ibu Lydia dari Mogonta. New York. Mogonta. Ini murid saya. Oh ya, dari New York. Oke. Ya, ini murid saya nih. Bapak Hudson, saya mau nanya soal bahasa roh. Ada yang bilang bahasa roh bisa diajar, apakah itu benar? Sebab waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh dan itu tidak diajarkan. Well, orang bisa diajar mengenai bahasa roh karena kita baru membahas firman Tuhan, kita bisa belajar mengenai bahasa roh. Tapi kalau saya mengajar orang bilang ya bedu, bilangnya ya bedu, dan orangnya bilang ya bedu, dia hanya bilang ya bedu, bukan berarti ada karunia roh. Ya, so orang bisa ada orang yang mungkin ada orang yang pikirannya enggak beres apa yang kurang pengerti, yang coba mengajar orang berbahasa roh seolah-olah ya itu, tapi itu tidak, saya tidak setuju dengan praktek yang kayak gitu, dan saya juga tidak diajar ngomong begini ngomong begitu. Saya enggak saya cuma menerima pada saat itu, dan ya waktu saya pertama kali berbahasa roh juga, dan ya kita ada yang saya pernah bilang mengenai nubuatan, ya boleh kalau Tuhan kasih bernubuatlah, tapi jangan elu buat. Jangan elu buat. Dan dengan bahasa roh jangan elu buat juga. Kalau ya kita yang bicara, tapi kata-kata harus dari Roh Kudus. Gitu ya, Pak, ya? Jangan ku buat, jangan elu buat. Kata-kata yang kita mau bilang bukan yang kita pikir. Wah, ini kedengaran seperti bahasa Prancis. Saya mau pura-pura bahasa Prancis. Ya, kita harus kata harus dari Roh Kudus, walaupun mulut kita yang ngomong, yang bicara. Oke. So, susah dijelaskan bagaimana itu terjadi ya. Iya. So, mau mulai dari atas atau paling bawah? Saya udah dari atas nih. Okay, Shalom paling Warhana, atas. terima oke. Kenapa Puji ini Tuhan kamu diizinkan paling- balik bangun baik kenal. Oke, saya bersyukur pada Tuhan lewat COVID-19 ini kami sekeluarga berkumpul bersama, beribadah bersama. Pergumulan saya Tuhan jawab karena saya rindu Injil diberitakan dalam keluarga saya karena suami karena suami dan adik saya dahulu tidak suka dengar kalau saya sampaikan firman Tuhan, dan dengan keadaan saat ini mereka duduk dengan firman, dipaksa ya Bu ya, suruh duduk gitu loh, nggak ada pilihan yang lain-lain. Wah, Jadi mungkin ini mereka hati terbuka gara-gara COVID-19. iya, Puji Tuhan. karena semua orang tuh mau dilindungi, yang ditakut gitu loh. Iya. Jadi ya gitu, Mereka kadang-kadang serius begitulah juga ya. karena kehidupan ini ya, nafas kita hanya kayak ya bisa hilang begitu saja. Orang nggak disadar. Tapi juga dulu saya pernah dengar, benar nggak ini Hani, bahwa dulu jemaat mula-mula itu yang ada di Yerusalem itu, menurut apa yang saya pernah baca dulu, bahwa dikatakan Tuhan sengaja mengizinkan penganiayaan terjadi di Yerusalem supaya jemaat di Yerusalem tuh berserak-serak loh saudara-saudara, supaya mereka pergi kemana-mana gitu loh, jangan ngumpul di Yerusalem aja. Itu benar nggak? Ya, well, harus tanya Tuhan nanti, tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan gitu ya, oke lah. Iya. Kedengarannya yang bisa jadi begitu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi di Indonesia seperti itu. Tuhan harus paksa gereja untuk berserak-serak seperti COVID-19 ini. Sebenarnya ini menyerak-nyerakkan jemaat nih. Tapi bagus juga loh, karena sekarang bapak-bapak bikin gereja seperti ibu tadi itu. Jadi bikin gereja di rumah gitu loh. Iya, Nah, di zaman ini kalau saudara masih bisa berkumpul sama keluarga, walaupun saya tidak tahu di wilayah saudara apakah kalian di quarantine atau apa, tapi kalau punya keluarga yang percaya dengan Tuhan, kalian bisa berkumpul. Kami hampir tiap malam berkumpul. Sekarang malam ini suruh anak paling besar memimpin, semoga dia melakukannya di atas, dan dengan anak-anak lain, atau mereka mau berkumpul malam-malam dengan kita kalau Tuhan berkenan. Oke, Ibu Vera Voludu Bandaso, benar Tuhan pakai anak-anak yang tidak punya title atau ditahbiskan dalam organisasi, karena sekarang banyak orang ya sudah terkontaminasi dengan doktrin organisasi. Ya, Shalom, begitulah Ibu. kira-kira. Shalom, selamat dari hari Minggu. Oke. Ada tadi pertanyaan di sini sebentar ya. Terima kasih penjelasan 1 Korintus 14, karena ini yang kadang diperdebatkan padahal penting dipahami dan dilakukan. Iya, Pak Efreni ini kayaknya Pak Efreni Markus nih. Iya, Pak, benar. Kita harus bahas sekarang, Pak.
terus dari Parbeka Panguruan si Tohang, banyak kali orang Batak di sini wani, horas-horas, Amang Horas. Inang, Tulang Tante, minyak Raja Minyak dari Medan. Orang Batak suka multiple commas, right? Pakai koma-koma Gitu ya. banyak ya. Hana Robo, maaf Kak, boleh tolong bantuannya sedikit Kak, buat beli beras Kak. Sudah beberapa hari ini kami nggak makan di rumah Kak. Ini Bapak Parbeka Panguruan si Hotang, anggota ini nggak ya, anggota dari sekolah doa dan kenabian? Karena di sekolah doa dan kenabian yang saya pimpin sekarang, kami lagi mendata orang-orang yang saat ini tidak punya makanan, anak-anak Tuhan khususnya di grup ini yang benar-benar tidak punya makanan dan minuman. Jadi kalau benar-benar tidak ada, silahkan di post gitu ya di grup sekolah doa dan kenabian paling atas gitu supaya bisa dilihat, atau dari post saya yang mengatakan jikalau ada di grup ini yang tidak punya makan dan minuman gitu, di post di sana saudara-saudara yang paling baru paling bawah gitu biar orang-orang bisa mengikuti. Nah, nanti saudara-saudara yang lain yang digerakkan oleh Tuhan itu akan menjawab bagi siapa, atau nanti juga dari grup kita akan ada yang mengkoordinir bagi saudara-saudara yang dekat dengan lokasi setempat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Jadi kita sedang mempraktekkan di dalam grup ini praktek gereja mula-mula nih yang kita lakukan, saudara-saudara, dari pendekar-pendekar Tuhan ini yang luar biasa di grup sekolah doa dan kenabian, saudara-saudara. Jadi Pak sudah di ini ya Pak ya, silakan Pak Bapak Parbeka, silakan berkomunikasi dengan grup ya saudara, bapak-bapak. Riyadi Gunawan Maulana buat beli beras bang, sudah berapa hari makan nggak makan di sini bang. Oke ya, nanti saudara ya, nanti di segera dari tim saya, dari tim sekolah doa untuk direspon ya. Oke, kita lagi cari pertanyaan nih, coba lagi. Betul, Vita Sikalid, ya betul sekali Bu Hana, di gereja di mana saya berjemaat, ya begitu dalam berbahasa roh, kalau bahasa roh, dan jika ada orang yang menerjemahkan, yang lain berdiam dan merenungkan apa yang Tuhan nubuatkan bagi jemaat ataupun anak-anak puji Tuhan. Gereja mana itu? Ibu Vita, gereja mana ya Bu ya? Ini berarti mereka sudah dewasa nih jemaatnya di sini. Atau orang, ya. Jemaatnya. Mereka punya karunia itu. Ini yang hilang dalam gereja-gereja. Iya Bu, ini praktek dari 1 Korintus 14 tadi itu hilang dalam gereja. Iya. Dulu kami seperti di duri Pak, bahkan saat kami berdoa, rumahan teman kami bernubuat dan menerjemahkan. Kami siap mendengarkan Roh Kudus berbicara. Amin, amin, amin. Bapak Maranti, Tanggeli Rangka, setuju. Tapi sampai pulang gereja, kami pulang tak mengerti apa yang dikatakan. Apa artinya? Terima kasih, hari ini saya baru mengerti. Kalau kami harus berdoa agar Tuhan lewat Roh Kudus bisa mentranslate bahasa roh tersebut, dan kami harus diam dan disiplin. Iya. Bapak Andre Sambenau, pertanyaan saya Bu, bagaimana caranya berdoa orang yang sedang kemasukan supaya ia sadar, saya takut jangan jadi seperti anak-anak Skiva. Oke. Can you translate that? Maksudnya bagaimana cara berdoa untuk orang-orang yang sedang kemasukan supaya dia jangan mengalami itu loh, the son of Skiva, right? Dia pernah mengalami son of Skiva enggak? Iya, supaya jangan gitu loh. Jadi dia mau berhati-hati, berjaga-jaga gimana cara apabila itu terjadi. So sons of Skiva ini anaknya Lewi atau imam ya. Terus mereka bilang, kita usir kamu di atas nama Yesus yang dikotbahkan si Paulus. Minjem tuh ceritanya. Iya, minjem, ini jadi anak-anak Skiva ini kan sebenarnya mereka tuh ini kan mungkin nggak percaya Yesus, mereka hanya dengar dan ada kuasa dalam namanya. Tapi dia kan mereka penyihir bukan? Tahu apa? Penyihir apa? Sihir, witchcraft, benar? The Skivas. Nggak dibilang witchcraft, tapi mereka they're priests. Tapi mereka sepertinya nggak kenal Yesus sendiri, mungkin nggak beriman dengan Yesus. Dalam Yesus mungkin mereka hanya pinjam namanya. Anak-anak Skiva itu yang ditelanjangin bukan? Iya. Tapi di zaman dulu ada orang arkeologi, saya lihat di YouTube dan saya baca. Ada kayak bowl, saya bowl, mangkok
magic or Yeah. what do you call magic bowls or Di dalam mangkuk sihir, saudara-saudara ya. what's see here? Is it magic? Witchcraft. Well, I don't know if it's witchcraft, but they would write in the bowl all this stuff about Solomon will protect you, and then they would write all these stuff from the Bible, and then they would write and Jesus protects you. So they would sell there were Jewish people who would put names of powerful people in the bowl, and they would put Jesus' name in there too to keep spirits out of the house. Oke. So they would sell the bowls. Itu or kapan whatever. tuh? Kapan? 200 AD and stuff like that. Jadi saudara, di sekitar tahun 280-an, dulu orang-orang pernah menjual mangkuk-mangkuk kayak di dalamnya mangkuk itu, saudara, untuk orang-orang Yahudi nih khususnya, saudara-saudara, di dalam mangkuk itu tertulis nama orang-orang besar di dalam Alkitab. Salah satu termasuk Salomo. Yesus atau orang-orang di Salomo, orang-orang Salomo, Usir saudara-saudara. roh-roh jahat. Dan juga termasuk pakai nama Yesus juga di situ. Untuk gunanya bowl ini, saudara-saudara, mangkuk ini untuk mengusir roh jahat dari rumah tersebut. Jadi itu mangkuk diperjualbelikan sebagai alat untuk mengusir roh-roh jahat dari rumah mereka. Ya, tapi bisa jadi ini bukan orang yang benar-benar bertobat, bisa jadi mereka orang Yahudi jual kepada orang yang bukan Yahudi, tapi Dan bisa jadi orang-orang yang menjual mangkuk ini adalah orang-orang Yahudi yang bukan orang percaya. Oh iya, betul. Susah jadi penerjemah, jadi bingung saya begitu juga. Okay, so anyway, bagaimana? So pertama saya bilang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan kalau takut pergi sama orang yang berani untuk kerja sama dia dan berdoa banyak supaya tidak jadi takut. Saya tambahkan boleh? Boleh. Oke. Kalau soal thinking menengking, saudara-saudara, saya pengalaman banyak gitu ya soal thinking menengking setan gitu loh, Tidak saudara. banyak. Sampai kuyang, itu ibu siapa itu? Ada kuyang, katanya kuyang itu dari ini. Jadi saudara, pada waktu saya jadi dalam tim doa, itu banyak orang-orang yang kerasukan gitu ya. Nah, saudara, kalau kita mengusir roh jahat, orang yang kerasukan, berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita hidupnya tidak kudus, kita masih ada dosa, saudara-saudara, yang masih tersimpan. Lalu kita mengusir roh jahat yang ada di dalam seseorang, itu setan tahu, saudara-saudara. Itu setan tahu karena kita juga sama dengan mereka. Kita ini adalah pengikut-pengikut setan tersebut, saudara-saudara. Jadi tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasanya, setan tersebut tidak pergi. Malahan saudara, yang aslinya yang pengalaman saya itu orang malah ngejek itu orang yang mendoakan. Itu saya pernah lagi KKR nih di Senayan, di Senayan Jakarta ada KKR besar gitu ya. Nah, ternyata ada pastor, ada pendeta dari daerah yang datang ya ke kota Jakarta. Pada waktu ibadah tersebut dia kerasukan, dikumpul ke bawah di dalam satu ruangan, saudara. Banyak orang kumpul berdoa gitu ya. Nah, kita memuji menyembah. Terus ada bapak-bapak di situ yang beberapa orang gitu yang berdoakan secara langsung nyata. Saya nontonin aja, ngikutin gitu loh, saudara-saudara. Itu orang yang kerasukan tersebut ngeliatin gini sama orang-orang yang mendoakan. Apa lu? Tuh, kamu juga sama kan? Ngejek-ngejek gitu loh. Itu orang kerasukannya ngejekin pendeta-pendeta yang numpangin tangan loh, saudara-saudara. Jadi iblisnya nggak pergi-pergi. Saya nggak tahu berapa lama tuh baru iblis benar-benar pergi, saudara-saudara. Padahal orang-orang di sekelilingnya itu, saudara-saudara, itu banyak loh. Tapi itu iblis nggak pergi-pergi. Dari situ saya diingatkan, anak-anak Skiva ini kan seperti itu, saudara. Itu malahan dia ngusir itu setan gitu ya, itu orang yang kerasukan, malahan ditelanjangin, saudara-saudara, oleh setan tersebut. Kenapa? Karena hidupnya nggak kudus. Mereka satu nggak percaya Tuhan, yang kedua mereka hidupnya nggak kudus. Mereka cuma minjamin, dia pikir kalau pinjam pakai nama Yesus yang dikotbahkan Paulus, kita punya kuasa. Jadi motivasinya nggak benar, saudara-saudara. Akibatnya iblis bukannya mereka membebaskan iblis, malahan iblis menelanjangi mereka, saudara, membebaskan mereka dari pakaiannya, saudara-saudara. Nah, jadi Bapak Andre, kalau mau berdoa untuk orang yang sedang kemasukan supaya ia sadar, tadi kan Bapak karena menyinggung jangan takut jadi seperti anak Skiva, jadi saya sambungkan, kita harus hidup kudus supaya kita punya kuasa. Lagi-lagi kuasa, the power of itu ya, iblis tuh nggak punya akses untuk menelanjangi kita. Karena apa? Kalau kita tidak ada file gitu ya, tidak ada
catatan-catatan dosa, saudara-saudara, iblis tuh nggak bisa mengintimidasi kita atau melaporkan kita atau menuntut kita, saudara-saudara. Jadi kita punya kuasa untuk mengusir roh setan tersebut. Nah juga kadang-kadang begini, yang pengalaman yang kedua, kalau ada orang kerasukan, saudara-saudara,